Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran 3. Oke anak-anak, kalian simak teks berikut ini. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba, Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo. Kita harus saling membantu jika ada orang yang membutuhkan bantuan. Kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial. Artinya, tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nah, anak-anak, dari teks tersebut kita dapat mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Oke anak-anak, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai dengan saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Anak-anak, Pancasila adalah rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila-sila dalam Pancasila memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pancasila memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, berikut ini adalah arti penting Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Lalu Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oke anak-anak, berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa memuat nilai-nilai bahwa bangsa Indonesia mengakui dan percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nilai luhur yang terkandung dalam sila pertama antara lain meyakini adanya Tuhan sebagai pencipta alam, bertakwa kepada Tuhan sesuai ajaran agama, bersikap saling menghormati antar pemeluk agama dan tidak mengganggu kegiatan ibadah agama lain. Kemudian tidak boleh memaksakan suatu agama tertentu kepada orang lain. Bersikap saling menghormati kebebasan dalam menjalankan kehidupan beragama. Lalu, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa setiap manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki kesamaan derajat, hak, dan kewajiban tanpa membedakan suku,
agama, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan sebagainya. Nilai luhur yang terkandung di dalam sila kedua yaitu mengaku persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia, mewujudkan kehidupan berlandaskan keadilan, mengembangkan sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta tidak bersikap sewenang-wenang kepada orang lain. Lalu, nilai persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia mengandung nilai untuk mewujudkan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara supaya persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Nilai luhur yang terkandung dalam sila ketiga yaitu mengakui dan menghormati adanya perbedaan, rela berkorban untuk negara, memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan, dan bertekad untuk mewujudkan persatuan bangsa serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang keempat yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung nilai bahwa bangsa Indonesia mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalah bersama. Lalu, nilai luhur yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yaitu mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan bersama, menghargai dan menghormati keputusan yang telah disepakati, lalu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyatakan pendapat dalam bermusyawarah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta melaksanakan hasil musyawarah dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kelima yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan dasar sekaligus tujuan negara. Tujuan negara tersebut dapat tercapai dengan sikap adil terhadap sesama dan menghormati hak-hak orang lain. Nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima antara lain bersikap adil terhadap sesama dan menghormati hak-hak orang lain, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, lalu menerapkan sikap kekeluargaan dan gotong royong, kemudian berteman dan memperlakukan orang lain tanpa memandang perbedaan, lalu membiasakan hidup hemat dan suka bekerja keras, kemudian menghargai hasil karya orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, anak-anak, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Untuk masuk ke materi berikutnya, yaitu peta kondisi geografis negara Indonesia. Anak-anak, kalian dapat perhatikan gambar peta yang ada di layar. Letak astronomis wilayah Indonesia. Anak-anak, letak astronomis adalah letak suatu wilayah jika digambarkan pada peta. Letak astronomis menunjukkan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi, sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Garis lintang terbagi menjadi dua, yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan yang dibatasi oleh garis ekuator atau khatulistiwa. Selain garis lintang, ada juga garis bujur atau meridian. Garis bujur ini membelah bumi menjadi dua bagian sama besar. Anak-anak, garis bujur dibedakan menjadi dua, yaitu bujur barat dan bujur timur. Secara astronomis, wilayah Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur barat sampai dengan 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Sebagai negara yang dilalui garis khatulistiwa, Indonesia memiliki iklim tropis. Wilayah beriklim tropis memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Lalu yang kedua yaitu letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia.
Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke anak-anak, kalian dapat perhatikan gambar di layar. Indonesia terdapat di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua. Nah, anak-anak, berikut ini adalah batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan peta yang ada pada di layar tersebut. Sebelah utara berbatasan dengan Singapura, Laut Tiongkok Selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Samudra Pasifik. Kemudian sebelah selatan ada Samudra Hindia, Timor Leste, dan Australia. Lalu sebelah timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian sebelah barat ada benua Asia dan Samudra Hindia. Oke anak-anak, untuk yang ketiga yaitu luas wilayah Indonesia. Anak-anak, luas wilayah Indonesia adalah sekitar 5.193.250 km persegi. Luas ini terdiri atas 1.919.440 km persegi wilayah daratan dan 3.273.810 km persegi wilayah perairan. Dengan luas ini, Indonesia menempati urutan ke-7 negara terluas di dunia. Indonesia dijuluki negara maritim karena Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Oke anak-anak, itu adalah letak geografis wilayah Indonesia. Kalian dapat perhatikan di layar gambar peta tersebut. Kalian kerjakan soal tersebut di buku tugas kalian masing-masing. Tulis batas-batas geografis Indonesia pada peta tersebut. Oke anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu menentukan ide pokok dari bacaan lisan. Anak-anak, selain dari bacaan tertulis, kita juga dapat menentukan ide pokok dari bacaan lisan yang disampaikan orang lain. Nah, anak-anak, berikut ini adalah langkah-langkah dalam menentukan ide pokok dari suatu bacaan lisan. Yang pertama yaitu menyimak bacaan yang diperdengarkan dengan seksama. Lalu yang kedua, menulis kalimat utama dari bacaan yang diperdengarkan, kemudian merumuskan ide pokok dari kalimat utama. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.